Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya dan ketemu lagi dengan saya pribadi Faras Visiu. Nah teman-teman, di video kali ini saya akan memberikan suatu edukasi kepada kalian terkait dengan mengatasi suatu penyakit saraf tersebut. Nah, harapan saya melalui video ini kalian dapat gambaran, dapat pandangan, serta kalian dapat meningkatkan motivasi kalian dalam menghadapi dan menyembuhkan penyakit ini. Karena saya tahu teman-teman bahwasannya dalam menghadapi suatu penyakit saraf tersebut ini pasti diri kalian akan motivasinya melemah, semangatnya melemah, mengalami keputusasaan, kegalauan. Itu pasti yang dialami penderita penyakit saraf tersebut. Nah, tapi tenang saja teman-teman, saya adalah alumni penderita penyakit saraf tersebut. Jadi saya dulu menderita penyakit saraf tersebut dan alhamdulillah sekarang saya sudah sembuh. Dan di video kali ini saya akan memberikan kalian suatu gambaran, memberikan kalian tambahan motivasi supaya hati kalian tenang, tentram, dan tentunya bisa sembuh dari menghadapi saraf tersebut. Nah teman-teman, dalam menghadapi suatu penyakit saraf tersebut, banyak sekali teman-teman di luar sana yang bertanya kepada saya, apakah suatu penyakit saraf tersebut itu bisa sembuh total teman-teman. Nah, pengalaman saya pribadi, dahulu saya itu menderita suatu penyakit saraf tersebut itu hampir 3 bulan tidak bisa berjalan teman-teman. Jadi saya hanya berbaring di tempat tidur. Kemudian setelah itu saya mengalami putus asa, mengalami kegalauan, kok penyakit ini nggak sembuh-sembuh. Dan akhirnya saya memberanikan diri untuk melakukan suatu latihan, melakukan suatu terapi-terapi, berenang. Kemudian saya mencoba memberanikan diri ke ranah medis, yaitu ke fisioterapi. Di sana saya memang 1-2 kali itu tidak ada gunanya atau tidak berfungsi dalam diri saya pribadi. Tetapi ketika kita terus melakukan, jadi mulai melakukan ikhtiar, entah pagi ke fisioterapi, pulangnya kita melakukan latihan di rumah, sorenya kita melakukan berenang. Nah, nanti perlahan-lahan kondisi kita akan membaik teman-teman. Dan teman-teman, banyak yang bertanya tadi, apakah bisa sembuh? Saya menjawab, hari ini saya sudah kembali normal lagi. Saya bisa berjalan, saya bisa duduk, saya bisa berolahraga lagi. Karena saya dahulu adalah penderita penyakit saraf tersebut itu tidak bisa melakukan berlari, melakukan olahraga jogging, bahkan olahraga kesukaan saya badminton pun tidak bisa. Detik ini, hari ini, sampai dengan ke depan saya bisa keluar dari penyakit HNP ini. Nah, bagaimana tipsnya untuk bisa keluar seperti saya, bisa sembuh dalam menghadapi suatu penyakit ini? Nah teman-teman, tipsnya adalah bagi saya sendiri yang pertama itu ada di mindset sini atau di pikiran. Pikiran mempengaruhi segalanya, bahwasannya kalian harus menanamkan suatu konsep step by step atau tahap demi tahap. Nah, tahap demi tahap ini adalah suatu konsep dalam menghadapi dan menyembuhkan suatu penyakit saraf tersebut. Karena dalam menyembuhkan suatu penyakit ini tidak ada yang namanya instan teman-teman. Tidak ada yang namanya instan. Tetapi adanya tahap demi tahap. Saya proses recovery aja. Proses recovery itu hampir memakan waktu 5 bulan. Kalau dihitung-hitung sampai recovery, kemudian terapi-terapi dan lain sebagainya, kurang lebih saya memakan waktu 1 tahun untuk bisa normal lagi. Tetapi teman-teman, saya dahulu tidak memandang seberapa jauh, seberapa lamanya saya bisa kembali normal. Tapi yang saya lakukan adalah mindset saya adalah tahap demi tahap. Jadi
ketika kita melakukan setiap hari, entah itu latihan ke fisioterapi, latihan pribadi, latihan mandiri, latihan berenang, dan lain sebagainya, itu nanti tahap demi tahap kita akan sampai pada puncaknya. Kita akan merasa bahwa kita sudah melewatinya, banyak sekali yang kita lewati, dan kita tidak sadar bahwa kita sudah mencapai puncak kita, walaupun kita membutuhkan waktu lama. Makanya yang harus kita perbaiki adalah mindsetnya. Jadi ketika menghadapi dan menyembuhkan suatu penyakit saraf tersebut, yaitu kalian harus menerapkan konsep step by step, dan kalian harus beradaptasi dengan penyakitnya. Jadi kalian terima dulu penyakitnya. Ini kita menderita suatu penyakit, ini diterima dulu. Terima juga hal-hal yang sakit yang kita rasakan, ini kita terima dulu. Ketika kita terima, pasti kita akan mencoba untuk ikhlas dan mencoba untuk ikhtiar perlahan-lahan untuk bisa pulih dan bisa kembali normal lagi, teman-teman. Nah, teman-teman, dalam menghadapi suatu penyakit saraf tersebut ini, kalau saran saya, setelah kalian menerapkan step by step, kemudian kalian ikhlas menerima, mampu beradaptasi dalam diri kalian, kalian juga harus bergerak. Kebanyakan kasus penderita penyakit saraf tersebut itu dia takut. Pasti kalian takut melakukan gerakan dan lain sebagainya. Nah, ketika kalian takut untuk melakukan suatu gerakan, justru semakin hari semakin bahaya, teman-teman. Karena apa? Karena ketika kalian takut untuk melakukan bergerak, maka otot-ototnya akan melemah, kemudian saraf-sarafnya tidak berfungsi, dan alhasil apa? Alhasil perlahan-lahan kondisi kalian semakin buruk, dan kondisi kalian akan semakin hari semakin bisa menyebabkan lumpuh, teman-teman. Nah, makanya sebagai penderita penyakit saraf tersebut, saya sarankan jangan pernah untuk takut bergerak. Ada dua pilihan, teman-teman, yang harus kalian pilih, yaitu kalian latihan tetapi harus konsisten. Tetapi yang kedua ini kalian tidak latihan tetapi perlahan-lahan kondisi kalian akan membaik. Nah, dua pilihan itu harus kalian pilih. Kalian mau latihan tapi konsistennya lama, jadi jangka waktunya lama untuk bisa sembuh, tetapi ada hasilnya, nanti pasti ada hasilnya, yaitu apa? Yaitu mencapai titik goal di mana tujuan kalian untuk bisa sembuh, kondisi kalian akan membaik. Kalau kalian pilih yang ini, yang satunya, yaitu pilih kalian tidak latihan, saya yakin justru perlahan-lahan kondisi kalian akan semakin memburuk, dan pasti kalian bisa sampai lumpuh, teman-teman, kalau kalian membiarkan rasa sakit itu dan kalian pasrah tidak melakukan apa-apa. Jadi saran saya, jangan pernah takut untuk bergerak, jangan pernah takut untuk melakukan suatu latihan-latihan, karena penderita penyakit saraf tersebut ini dituntut untuk benar-benar melakukan gerakan, benar-benar harus rajin-rajin bergerak. Jika tidak bergerak, sudah sakit, tidak bergerak, ototnya lemah, sarafnya melemah, maka alhasil apa? Alhasil kita tidak bisa bergerak, kita tidak bisa kembali normal lagi, karena semakin hari justru semakin parah. Ketika mindset kita rubah, step by step kita rubah, kita beradaptasi terlebih dahulu, kita memberanikan diri untuk terus melakukan bergerak, maka perlahan-lahan kondisi kalian akan membaik. Saya yakin kalian pasti menemui titik di mana kalian bisa sembuh seperti saya. Nah, mudah-mudahan video ini dapat mengedukasi dan memberikan suatu gambaran kepada kalian, serta menambah motivasi untuk bisa sembuh dalam menghadapi suatu penyakit saraf tersebut ini. Nah, teman-teman, jika ada pertanyaan silahkan tanyakan di kolom komentar atau di DM Instagram. Silahkan, saya dengan senang hati dapat membantu kalian untuk menyembuhkan penyakit ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf.
Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.